Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Ya sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Haleluya. Engkau sanggup Tuhan, Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang kudus. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Oh, ya sanggup, Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Hari-hari ini Tuhan, yang kami perlukan hanya Tuhan yang sanggup melakukan perkara yang besar, yang ajaib dalam hidup kami. Kami percaya kuasa-Mu ajaib ya Tuhan. Firman-Mu ya dan amin. Biarlah firman-Mu menjadi jawaban bagi kami. Biarlah firman-Mu yang membuka mata pandangan hidup kami. Hidup kami terus dipulihkan, hidup terus kami dimampukan oleh Tuhan, dikuatkan oleh Tuhan. Firman Tuhan memampukan kami. Firman Tuhan menjadi jawaban dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ampuni segala dosa kami, suci dan kuduskan kami, Engkau layakkan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, ucap syukur, haleluya. Amin. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah hati kita tertuju kepada firman Tuhan yang sanggup mengubah hidup kita, firman Tuhan yang sanggup memulihkan kehidupan kita. Oleh sebab itu firman Tuhan judul pada pagi hari ini pemulihan, dalam bahasa Inggris dikatakan recovery. Pemulihan dalam bahasa Indonesia, dalam kamus saya lihat adalah kesembuhan di sana. Ada perolehan kembali, ada penemuan kembali, pengembalian, ada perbaikan, ada pemugaran. Jadi luas sekali, pemulihan sangat luas sekali. Ayat yang saya ambil di Mazmur 126, ayat yang keempat, bisa dikatakan, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Ini adalah ungkapan dari nyanyian syarah pemazmur, di mana umat Israel menyanyikan pujian-pujian syarah mereka, di mana mereka kembali dari pembuangan di Babel. Mereka menyanyikan syukur, mereka bersuka cita kepada Tuhan. Karena ada kurun waktu yang sangat panjang sekali ketika generasi-generasi ini Tuhan izinkan mereka ada di Babel, mereka dibuang ke Babel. Karena apa? Karena ketegaran hati mereka, keras tengkuknya mereka. Mereka tidak mendengarkan firman Tuhan, Tuhan izinkan mereka dibuang ke Babel. Ada selama 70 tahun, bayangkan lama sekali
mereka ada di sana. Bahkan ada tiga masa sejarah mencatat bahwa mereka ada di Babel. Pertama pada zaman Raja Yoyakim di tahun 605 sebelum Masehi. Di sanalah pertama kali mereka dibawa ke Babel. Dan kedua pada zaman Yoyakin tahun 557 sebelum Masehi. Bahkan ketiga adalah tahun 586 sebelum Masehi pada pemerintahan Raja Sedekia. Jadi mereka ada di Babel, diizinkan Tuhan, tetapi mereka tidak enak di sana, saudara. Mereka mengalami masa kepahitan di sana. Karena apa? Mereka dikasih kerja paksa di sana, dikasih kerja rodi, dan mereka tidak mempunyai apa-apa. Jadi mereka hanya bekerja di sana, seperti ya, di mana orang buangan, tidak diperhatikan lagi. Mereka ada di Babel begitu lama, dan ketika mereka kembali pada ayat yang keempat ini, mereka katakan, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Ayat 4 berkata, pulihkanlah keadaan kami. Ya. Merupakan doa mereka, merupakan kerinduan daripada umat Israel supaya mereka dipulihkan. Waktu mereka kembali dari Babel, ternyata pemikiran mereka, mungkin mereka berpikir kalau mereka kembali dari Babel menuju ke Yerusalem, mereka akan senang-senang, mereka akan menikmati hasil-hasil, mereka akan bergembira. Pemikiran mereka, tapi ekspektasi mereka, pikiran mereka di luar dugaan. Ya, keadaan Israel sudah dihancurkan, ya, bait Allah sudah dihancurkan, sudah dirobohkan, tembok-tembok Yerusalem sudah hancur. Jadi mereka datang bukan masa-masa yang senang, tetapi di mana masa mereka harus membangun kembali. Mereka harus dalam ayat-ayat yang ada di Mazmur 126, di mana mereka harus menabur. Bahkan dikatakan di sana, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata. Mereka menabur dengan mencucurkan air mata. Mereka berjalan maju dengan menangis. Jadi tidak enak. Tetapi mau tidak mau mereka harus datang. Tapi ini merupakan doa mereka supaya mereka dipulihkan. Mereka kembali dari pembuangan. Mereka harus kembali membangun wilayah mereka yang telah hancur. Dan di sanalah Tuhan menyertai mereka untuk memulihkan. Memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Tanah Negeb adalah padang pasir yang kering dan tandus. Tidak ada air di sana. Ya. Kering, tandus. Ya, mungkin berbatu-batuan padang pasir yang tidak bisa ditumbuhkan tanaman apapun, tidak akan bertumbuh. Tetapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan memulihkan, seperti doa mereka, memulihkan batang air yang kering di tanah Negeb. Dan tanah ini mengeluarkan air. Mereka bisa bercocok tanam, mereka bisa menabur benih. Bahkan tanah ini menjadi tanah yang subur untuk mereka menaburkan benih-benih, tanam-tanaman. Dan disinilah Tuhan mau memulihkan umat Israel yang sudah jauh, hidup jauh daripada Tuhan, di mana mereka menabur dengan satu pengharapan yang baru, dengan hidup yang baru, supaya pemulihan terjadi dalam hidup mereka. Dan betul, berkat Tuhan dinyatakan bagi mereka.
Sesuai dengan doa mereka, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Ternyata taburan mereka dengan mencucurkan air mata, mereka menuai dengan bersorak-sorai. Mereka yang berjalan maju sambil menangis. Tapi mereka menabur benih. Maka hasilnya mereka berkata, mereka pasti pulang dengan bersorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Di sana Tuhan memulihkan. Bahkan bukan hanya memulihkan apa yang mereka tabur, Tuhan memulihkan keadaan Sion. Sion bicara tentang gereja Tuhan, di mana umat Tuhan harus kembali beribadah kepada Tuhan. Mereka harus kembali memuliakan Tuhan. Mereka harus kembali datang kepada Tuhan, berbalik dari hidup yang jauh daripada Tuhan, hidup di dalam dosa. Mereka berbalik kepada Tuhan, dipulihkan di Sion. Ini sepertinya mereka berkata, seperti mereka bermimpi. Maka ayat 2 katakan, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Antara bangsa-bangsa Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Amin. Ada sukacita yang besar ketika mereka menyanyikan syiarah, di mana mereka datang kembali kepada Tuhan. Pemulihan, recovery terjadi bagi umat Israel. Itu secara umum, saudara. Ada pemulihan secara pribadi, hidup yang dipulihkan. Saya ambil di dalam 2 Raja-Raja 5. Ayat ini sudah sering saya khotbahkan. Jadi saudara baca di rumah perikop ini. Ya. 2 Raja-Raja 5 ayat 1 ini panjang sekali sampai yang ke-27. Jadi saya ambil aja bagian-bagian ayat. Di sana ditulis Naaman disembuhkan. Pribadi yang dipulihkan, pribadi yang disembuhkan. Naaman adalah panglima Raja Aram. Dia terpandang, populer, seorang panglima sangat terkenal. Ada banyak anak buahnya, terpandang. Tetapi ada satu masalah yang dihadapi oleh Naaman, adalah seorang panglima yang sakit kusta. Sakit kusta adalah penyakit yang menular. Pada zaman Perjanjian Lama ini penyakit yang menular, bahkan sampai saat ini penyakit ini menular. Penyakit ini adalah penyakit yang najis. Kulitnya bersisik, putih, ada kusta putih, licin. Ada yang kusta yang basah, meleleh dagingnya. Tapi udah mati rasa, udah tidak terasa lagi. Jadi orang-orang yang berpenyakit kusta ini sebetulnya seorang panglima ini harus diisolasi, harus disingkirkan, harus diasingkan. Tapi karena dia seorang panglima yang terkenal, ya dia masih dipakai. Tapi yang menjadi permasalahannya, dia berpenyakit kusta. Penyakit kusta adalah simbol dari dosa. Ya, penyakit, Alkitab katakan penyakit kutukan. Penyakit yang tidak boleh orang mendekati. Ya. Pada ayat yang ke-9 sampai yang ke-10,
Saya bacakan. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Jadi dia mendapatkan informasi dari seorang wanita Israel, orang anak, ya saya katakan anak takut akan Tuhan. Kalau saudara baca itu di ayat-ayat 1 sampai yang ke-5, ada informasi yang didapatkan buat Naaman bahwa ada seorang nabi yang akan menyembuhkan penyakit, namanya Elisa. Tapi Elisa, mereka datang mempersiapkan diri, datang bertemu Elisa, tapi Elisa hanya menyuruh engkau datang saja di sungai Yordan, engkau menceburkan diri 7 kali, sana engkau akan sembuh. Nah, kalau kita baca ayat 11 sampai 12, hampir-hampir saja Naaman ini menolak. Karena apa? Dia sangat marah, dia sangat panas hati. Ayat 12 katakan, dia pergi dengan panas hati. Karena apa? Dia nggak terima. Kenapa dia sakit kusta ini harus diceburkan, harus mandi 7 kali di sungai Yordan yang kotor. Dia berkata banyak sungai-sungai yang lebih bagus lagi, ada yang lebih baik lagi. Kenapa harus mandi di sungai Yordan? Dia menjadi panas hati, dia tidak terima, hampir-hampir tidak disembuhkan. Tapi syukur kepada Tuhan, dengan dorongan daripada ya rekan-rekannya atau pegawai-pegawainya untuk ya ini perkara yang tidak terlalu sukar untuk Anda lakukan. Dia berpikir ya betul juga, dia pergi. Dan luar biasa terjadi, mujizat terjadi. Kalau kita baca di dalam ayat yang ke-14, maka turunlah ia membenamkan diri 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu, lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Luar biasa. Yang berpenyakit kusta, Naaman 7 kali menjeburkan diri di sungai Yordan, dia kembali berdiri. Firman Tuhan katakan kulitnya menjadi kulit seperti kulit seorang anak. Halus, lembut kulitnya. Luar biasa. Kuasa Tuhan menyembuhkan, kuasa Tuhan memulihkan keadaan Naaman. Coba kita naik ke ayat yang ke-15. Dia sudah disembuhkan, tapi ayat 15 kata, kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel, karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini. Jadi dia mengakui bahwa dia baru tahu bahwa tidak ada Allah lain selain Allah Israel yang sanggup menyembuhkan. Ini pengakuan dari seorang panglima. Berarti dia mengakui bahwa hanya Allah Israel yang sanggup melakukan kesembuhan. Dan ayat 17 katakan, akhirnya berkatalah Naaman, jikalau demikian biarlah diberikan kepada hamba-Mu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal, sebab hamba-Mu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan. Ternyata Naaman dipulihkan. Dia tidak mempersembahkan korban kepada Allah-Allah lain, korban-korban sembelihan, korban bakaran, kecuali kepada Tuhan yang sudah menyembuhkan dia. Siapakah dia? Dialah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dia sudah menyembuhkan, dia sudah memulihkan. Kalau cuma kesembuhan, orang bisa bersyukur, berterima kasih. Tapi soal
hidup dekat dengan Tuhan, Naaman dipulihkan. Artinya hubungan Naaman secara pribadi dengan Tuhan. Walaupun dia panglima tentara Aram, dia datang kepada Tuhan Allah Israel. Dia mau menyembah Allah Israel. Bagaimana dengan keadaan kita saat-saat ini? Bagaimana dengan kehidupan rohani kita saat-saat ini? Adakah kita rindu untuk dipulihkan oleh Tuhan? Atau kita hanya sebatas yang penting saya sudah diberkati oleh Tuhan, yang penting saya sudah hidup apa adanya begini? Apakah hidup kita hanya sampai di situ? Tidak ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita tentang pemulihan dalam hidup. Kalau cuma dipulihkan secara sisi ekonomi, puji Tuhan. Tapi yang paling utama, dipulihkan secara rohani. Roh, jiwa, tubuh kita dipulihkan. Amin. Naaman sudah disembuhkan, jasmaninya sudah disembuhkan, tapi rohaninya dipulihkan oleh Tuhan. Dia harus kontak dengan Tuhan, dia harus berkomunikasi dengan Tuhan, dia harus menyembah kepada Tuhan, Allah Israel. Pemulihan terjadi, recovery terjadi, umat Israel dipulihkan, baik ekonomi mereka dipulihkan, tetapi hidup mereka juga dipulihkan. Artinya mereka menyembah, mereka bersuka cita kepada Tuhan. Puji Tuhan. Yang ketiga, Matius 12, ya, sebagai ayat yang terakhir. Matius 12 ayat yang ke 9 dan 10. Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Yesus masuk ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang sakit. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Jadi nggak tahu ini penyakit apa nih? Apakah dia stroke? Mati sebelah tangannya, satu aktif, satu tidak, ya kan? Tapi syukur dia ada di bait Allah. Mati sebelah tangannya. Dan ayat 13 katakan, lalu kata Yesus kepada orang itu yang sakit sebelah tangannya mati sebelah, ulurkanlah tanganmu, dan ia mengulurkannya, maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Luar biasa. Pemulihan terjadi bagi seorang yang mati sebelah tangannya. Dipulihkan, disembuhkan. Apa maksud dari sebelah tangan? Ya kan? Tangan berbicara tentang kekuatan kita. Amin. Kalau tangan kita lemah, kita tidak bisa beraktivitas, tidak bisa bekerja, tidak bisa melakukan segala sesuatu untuk pekerjaan tangan, pekerjaan apapun. Tangan ini berperan sangat penting. Kalaupun satu yang bekerja pincang juga, tidak bisa aktif. Tapi syukur kepada Tuhan, saya tahu Tuhan punya rencana bagi seorang yang mati sebelah tangannya ini. Amin. Walaupun dia ada di gereja, dia ada di rumah Tuhan, dia ada di bait Allah, dia disembuhkan oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan. Lalu kata Yesus kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu, dan ia mengulurkannya, maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangan yang lain. Saya katakan tangan ini untuk beraktivitas, untuk bekerja, apapun dilakukan oleh tangan. Tapi tangan ini juga dipakai untuk kita menyembah, mengangkat tangan, memuji, bersorak, mengangkat tangan kepada Tuhan. Amin. Bersyukur kepada Tuhan. Dan Tuhan tahu apa yang menjadi kelemahan daripada orang ini. Tuhan tahu, Tuhan ingin pulihkan orang ini supaya
seutuhnya dia dipulihkan. Kalau tangan bicara tentang aktivitas kita sehari-hari, pekerjaan itu, tapi tangan secara rohani kita untuk mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Kita tidak mengangkat satu tangan, tapi mengangkat kedua tangan kita kepada Tuhan. Tanda kita mau dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Artinya hati kita terfokus kepada Tuhan. Penyembahan kita naik kepada Tuhan. Tangan hati kita bersorak memuliakan Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Kekuatan pemulihan datang daripada Tuhan. Hari-hari ini saya tidak tahu apa yang terjadi ke depan nanti. Tetapi satu hal dalam firman Tuhan, Tuhan ingin supaya kita terus dipulihkan. Amin. Tuhan terus ingin supaya kita terus tidak berpuas diri, tetapi terus mendapatkan pemulihan daripada Tuhan. Naaman, saya tahu dia dalam firman Tuhan katakan panglima Raja Aram, tetapi penyakit kusta adalah simbol daripada dosa. Sudah diampuni dosa-dosanya, sudah dipulihkan. Kita juga manusia yang berdosa, yang jatuh ke dalam dosa, tapi oleh kemurahan Tuhan kita diangkat kembali. Kita dipimpin, dituntun kembali ke jalannya. Supaya apa? Kita terus dipulihkan. Kita terus dipulihkan. Setelah kita merasakan ada pemulihan daripada Tuhan, Tuhan pakai kita juga untuk memulihkan orang lain. Jadi sebatas, kenapa Tuhan harus memulihkan kita? Umat Tuhan, gereja Tuhan, hamba Tuhan dipulihkan supaya kita bisa memulihkan orang lain. Amin. Orang lain juga dipulihkan, orang juga dikuatkan, orang lain juga diberikan semangat yang baru. Yang saat ini mungkin mulai lemah, takut, khawatir, bimbang dan ragu. Mari datang kepada Dia. Ulurkanlah tanganmu. Maka firman Tuhan katakan Yesus mengulurkan tangan. Lalu kata Yesus kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu. Dan ia mengulurkannya. Ketika dia mengulurkanlah, maka pulihlah tangannya itu. Siapa yang memerintah? Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada pemulihan, ada kesembuhan. Saya senang dengan pujian Jesus, apa? In the name of Jesus. Di dalam Yesus ada kuasa, ada pemulihan. Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. Seorang penyanyi, worship leader yang terkenal, Darlene, ya, terkenal dari Australia, itu sudah dengar pujian-pujiannya. Dia terkena kanker payudara, tapi satu pujian yang dikarang sendiri, in Jesus name, artinya di dalam Yesus dia disembuhkan, dipulihkan sakit penyakitnya. Kuasanya menyembuhkan. Haleluya. Pada pagi hari ini kita mau dipulihkan oleh Tuhan. Dan saya percaya kuasa Tuhan, mujizat Tuhan terjadi. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Saya akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. In Jesus name. Kita percaya dan kuasa Tuhan. Kita percayakan kesembuhan, pemulihan daripada Tuhan. Apakah itu pemulihan secara jasmani, terlebih pemulihan secara rohani. Kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Saya berdoa kepada Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, kami angkat tangan kami kepadamu ya Tuhan. Di mana Engkau sudah memulihkan keadaan umat Israel dari pembuangan di tanah Babel. Mereka menabur benih, mereka menangis,
tapi mereka bersorak-sorak atas berkat Tuhan. Inilah keadaan kami ya Tuhan. Keadaan kami juga seperti Naaman yang penyakit kusta yang disembuhkan, tapi dia dipulihkan oleh Tuhan, disembuhkan. Begitu juga seorang yang terkena mati sebelah tangannya, disembuhkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Kami datang kepadamu Tuhan merendahkan diri. Kami datang kepadamu Tuhan memohon belas kasihan. Biar kami juga dipulihkan ya Tuhan. Secara pribadi, lepas pribadi kami rindu dipulihkan ya Tuhan. Biar Engkau memulihkan pribadi, lepas pribadi jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau jamah dengan tangan-Mu yang berlubang paku ya Tuhan. Engkau sembuhkan mereka, Engkau pulihkan mereka di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Segala sakit, penyakit dan kelemahan kami patahkan dalam nama Yesus. Roh Kudus menyembuhkan, memulihkan. Tidak ada perkara yang mustahil bagimu ya Tuhan. Rumah tangga mereka dipulihkan dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Pekerjaan mereka dipulihkan, bisnis usaha mereka dipulihkan dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah pertolongan Tuhan dinyatakan bagi mereka. Rohani mereka, roh jiwa tubuh mereka dipulihkan oleh Tuhan. Mereka kembali ke jalan-Mu ya Tuhan. Yang hidup jauh daripada Tuhan, Engkau kembalikan ke jalan-Mu yang benar. Waktu-waktu inilah Tuhan, untuk waktu kami lebih dekat dengan-Mu ya Tuhan. Kami terus mengandalkan Tuhan, berserah kepada-Mu ya Bapa. Kau nyatakan kuasa-Mu, pertolongan-Mu Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu menjamah mereka, bilur-bilur-Mu menyembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Ampuni segala dosa pelanggaran kami Tuhan. Engkau kuduskan kami dan Engkau terus pulihkan kami Tuhan. Bahkan doa kami buat negeri ini Tuhan, Engkau pulihkan negeri ini, bangsa ini Tuhan. Pulihkan bangsa ini Bapa, pulihkan negeri ini Tuhan, dari Sabang sampai Merauke. Dari pulau-pulau yang besar dan pulau-pulau yang kecil Engkau pulihkan ya Tuhan. Biarlah bangsa ini boleh mendengar berita Injil Kerajaan-Mu Tuhan, diberitakan di mana-mana tempat. Nama Yesus, nama yang berkuasa. Melalui situasi kondisi yang terjadi saat ini di muka bumi ini COVID-19 Tuhan, di mana umat-umat umat-umat-Mu ya Tuhan, Engkau bawa mereka Tuhan, supaya mereka bersorak-sorai memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dan Engkau memakai gereja-Mu, anak-anak-Mu Tuhan, misi untuk memulihkan bangsa ini ya Tuhan, negeri ini ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Seruan-seruan dari anak-anak-Mu Engkau mendengar ya Tuhan, hamba-hamba-Mu Engkau mendengar ya Tuhan. Engkau nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah generasi ini diselamatkan oleh Tuhan. Biarlah generasi ini dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Firman Tuhan sudah disampaikan. Biarlah firman Tuhan itu menjadi remah bagi kami semua Tuhan. Kau singkapkan rahasia firman Tuhan. Firman Tuhan yang hidup dan berkuasa dinyatakan di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan. Berkati pelayanan kami Palm Church Center ya Tuhan. Berkati sidang jemaat Tuhan. Kami hamba-hamba-Mu. Tuhan pakai kami. Kuatkan kami, mampukan kami ya Tuhan. Dan sehatkan kami selalu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami akan akhiri ibadah ini ya Tuhan. Mari saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, angkatlah hatimu, angkatlah wajahmu dan tanganmu terangkat kepada Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudus, menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya.
Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Bagi Dia segala puji dan hormat syukur. Haleluya. Haleluya. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya bagi Yesus. Segala puji dan hormat bagi Yesus. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Yesus. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya, 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 selama-lamanya. Amin, amin, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu, happy Sunday. Tetap kuat selalu dalam Tuhan. Tetap jaga jarak, jaga kesehatan, jaga kebersihan. Jangan lupa pakai masker dan tetap berdoa selalu. Tuhan memberkati kita semua. Sampai bertemu di gelombang yang sama. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.